akan mengalir menuju detektor amperometri. Kemudian pada detektor terdapat elektroda kerja yang diberikan potensial tertentu. Kemudian senyawa senyawa elektroaktif itu akan mengalami oksidasi atau reduksi dan arus yang dihasilkan dicatat sebagai sinyal kromatogram. Paling mau nambahin yang tadi posisinya sebelum kolom atau sesudah kolom. Jadi dalam sistem HPLC itu posisi amperometer atau detektornya itu berada berada setelah kolom kromatografi sebagai detektor akhir. Kan ada lagi yang mau bertanya? Boleh. Itu bisa dipakai senyawa anorganik atau organik saja atau bisa keduanya. Nah, terus perbedaan dari pengaplikasian kedua senyawa itu mau menggunakan amperometri. Pertanyaannya ditambung dulu ya. Nah, tadi ini terkait amperometri sistemnya sama ya, elektrolisis. Sebenarnya kemarin kita bahas voltametri ya. Kalau di voltametri ini elektrolisisnya itu sempurna atau sebaliknya yang di voltametri. Kan prinsip apa namanya, menggunakan elektrokimianya itu sel elektrolisis ya. Sel elektrolisis sempurna atau yang sebagian atau yang sebagian kecil. Kalau di voltametri itu bagian kecil ya Pak ya. Nah kalau di amperometri ini oh ya, kalau di voltameter itu kan emang si nanti bentuk grafiknya itu sama ya, maksudnya arus tapi terhadap potensial kan ya. Kalau di amperometri gimana? Kalau saya ada yang bahas ya. Kemarin voltameter itu sumbu X-nya itu potensial kan ya, sumbu Y-nya arus kan ya. Kalau di amperometri bagaimana? Sebenarnya kalau di amperometri ada perbedaan. Kalau di amperometri itu namanya itu amperogram. Jadi sama sumbu Y-nya arus, tapi sumbu X-nya itu waktu, bukan potensial ya. Kalau yang lain kan kemarin di voltameter itu sebagai fungsi arus sebagai fungsi dari potensial. Nah kalau di amperometri ini arus sebagai fungsi waktu ya. Kalau Betul. Ya. Betul. Kemudian tadi ada yang menjelaskan yang pertama tuh elektrodnya dua ya, elektroda kerja dan Pembanding. Tapi tadi sekarang kalau nggak salah menjelaskan untuk menggunakan tiga elektroda kerja pembanding dan pembanding. Jadi pakai elektroda berapa, dua atau tiga? Kan emang kemarin kita di voltametri ini tiga ya, elektroda kerja, kemudian elektroda
pembanding dan elektroda auxiliary ya. Ada auxiliary elektroda pembantu. Yang dimana elektroda pembanding itu nanti dibuat hambatannya kuat kan, sehingga nanti seharusnya itu kan bergerak membantu banyak. Kalau yang ini gimana mekanisme kerjanya? Jawab dulu tadi yang jawabannya, yang pertanyaan siapa? Alsya, ya. Apa? Alsya. Izin jawab dulu ya yang pertanyaan Alsya. Jadi buat amperometri itu bisa pakai senyawa organik, bisa pakai senyawa anorganik. Kalau organik tuh contohnya glukosa, asam askorbat, fenol, dan lain-lain gitu. Kalau anorganik, dia biasanya ion logam, terus oksigen, klorin dioksida juga, peroksida juga. Nah, buat perbedaannya, kalau senyawa organik, dia biasanya mengalami oksidasi pada elektroda. Contohnya gula, asam organik, dan hormon. Karena reaksinya lebih kompleks dan karena struktur senyawa organik kan lebih besar. Jadi dia teroksidasinya pada elektroda. Nah, kalau senyawa anorganik biasanya melibatkan reaksi redoks. Misalnya logam jadinya logamnya teroksidasi atau oksigen jadinya air gitu. Terus juga ada perbedaan potensial kerjanya. Kalau organik itu butuh potensial yang lebih spesifik dan terkadang lebih tinggi karena gugus fungsionalnya kompleks. Kalau misalnya anorganik, potensial redoksnya lebih stabil. Terus juga elektroda yang digunakan juga beda. Kalau misalnya organik, dia membutuhkan elektroda khusus kayak karbon kaca atau elektroda modifikasi enzim. Kalau misalnya anorganik, dia pakai elektroda logam yang biasanya kan PT, terus C dan lain-lain gitu. Mungkin segitu cukup. Ya itu betul ya. Jadi memang sebenarnya bisa senyawa organik maupun anorganik dilaksanakan apa? Senyawa elektroniknya Pak. Dan terus dulunya itu mengalami reaksi reduksi, reaksi oksidasi reduksi. Nah, memang tapi biasanya kalau senyawa organik tadi elektrodanya itu biasanya suka dimodifikasi. Dimodifikasi itu si elektrodanya itu nanti akan apa ya? Iya, dimodifikasi dengan zat-zat lain, apakah zatnya sebagai ikat atau sebagai pengikat analitnya itu. Karena biasanya kalau hanya dengan elektroda logam saja, kadang tidak itu ya, terjadi proses terjadi proses ya, tidak terjadi reaksi. Tapi biasanya perlu ada tambahkan zat yang lain di permukaan elektrodanya supaya dia bisa mengikat analitnya atau bereaksi dengan biasanya. Kalau yang anorganik logam ya biasanya menggunakan elektroda yang logamnya ingat, dan biasanya tidak perlu dimodifikasi sih. Ya memang ada beberapa juga ya dimodifikasi, tergantung kebutuhan juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Apalagi kita itu apakah sama? Kan sebenarnya secara umum mekanisme kerja dari voltang aja sudah dijelaskan waktu itu ya. Bedanya jadi amperometri. Karena tadi kan hasilnya memang sama ya, menghasilkan arus, cuman suhu X-nya itu terhadap waktu ya. Kalau yang kemarin kita bahas di voltametri itu sama menghasilkan nanti arus, tapi terhadap atau sebagai fungsi dari potensial kan. Kalau yang kemarin melihat voltametri perbedaan itu masih nanti itu bagaimana? Cukup lagi karena masih ada tempat lagi. Nanti PPT-nya di share di drive. Sudah. Nanti dibuatkan folder ya khusus tugas PPT ini. Sudah paling untuk kelompok
5 sekian kita kasih tepuk tangan. Baik, terima kasih. Nah, setelah tadi, nah terkait komponen amperometri, apakah komponen itu cuma elektroda saja ya? Iya. Ada lagi nih coba slide ini. Jadi cuma elektroda aja, nggak ada alat amperometernya, nggak ada. Harusnya Ada kan? Nah, coba dilengkapi lagi. Iya, Pak. Kesempatan ini mungkin sekalian kalau ada komponen kita jelaskan mekanisme kerja ya, gambar. Kalau ada ya gambar perangkat amperometer plus dengan elektroda mekanik sampel kan. Komponennya cuma dua ini aja ya. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 sudah siap ya? Yang di Zoom suara teman-teman tadi yang presentasi terdengar tidak? Yang Minjem. Bisa dinaikin. Kita benar-benar siap. Nah, gedekan itu prism. Ih, makanya jangan aku berhati. Katanya kok biasa banget deh. Kesini mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bapak semuanya. Ya. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan tentang voltammetri hidrodinamik. Nah, adapun anggota dari kelompok 2 ini yaitu ada Anissa Piti Hoiria, Dewi Prapitaning Tias, Gita Puspita, Nabila Napisa, dan Tia Lestari. Nah, di sini tuh akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada pengertian dan prinsip dasar, kemudian jenis-jenis teknik hidrodinamik voltametri, kemudian kurva dan teknik pengukuran, aplikasi hidrodinamik voltametri, dan kelebihan dan keterbatasan. Next. Nah, mungkin di sini diawali dengan pengertian dan prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasar dari voltametri hidrodinamik ini tuh didasarkan pada pengontrolan aliran larutan secara mekanik, misalnya dengan memutar elektroda, sehingga transport massa menuju permukaan elektroda itu didominasi oleh konveksi teratur, bukan hanya difusi.
Nah, kan tadi dipengaruhi oleh transport massa. Nah, transport massa ini juga terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu difusi, migrasi, dan konveksi. Nah, difusi ini itu adalah perpindahan partikel dari konsentrasi tinggi ke rendah. Oh iya. Kalau migrasi, perpindahan akibat medan listrik. Kemudian konveksi, perpindahan akibat aliran mekanikal larutan yang menjadi dominan pada teknik hidrodinamik. Kemudian ada tujuan dari teknik ini. Yang pertama, meningkatkan arus. Nah, dalam meningkatkan arus, elektroda yang larutan akan terus mengalir ke elektroda. Kemudian jumlah analit yang mencapai elektroda lebih banyak sehingga arus meningkat. Kemudian yang kedua ada meningkatkan sensitivitas. Pada meningkatkan sensitivitas, adanya sinyal yang lebih besar yang membuat analit dalam konsentrasi rendah lebih mudah terdeteksi. Kemudian yang ketiga mendapatkan arus steady state. Nah, ini tuh berbeda dari voltametri biasa yang arusnya berubah-ubah. Nah, voltametri hidrodinamik ini menghasilkan arus tetap atau steady state current yang lebih mudah dianalisis dan lebih akurat untuk kuantifikasi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter Tia Lestari. Kita lanjutkan ke jenis-jenis teknik hidrometri. Yang pertama itu ada atau elektron. Itu adalah elektroda yang terbentuk cata yang dibutuhkan dengan kecepatan tertentu selama pengukuran elektron kimia. Nah, putaran ini akan menghasilkan kondisi transport massa yang sangat terkontrol sehingga harus terbaca stabil dan mudah dianalisis. Next, mekanisme dari cara kerjanya. Yang pertama itu saat elektron berputar, lalu di atasnya langsung tertarik mengisikan bukan elektroda. Nah, aliran tersebut kemudian bergerak sambil berbentuk pola relay yang dapat dilihat pada skema studio maupun tokyo. Dalam ini menghasilkan aliran yang tidak vertikal yang stabil, sehingga perpindahan massa menuju elektroda berlangsung secara kontrol. Nah, karena alirannya stabil, proses difusi dan konveksi jadi prediksi. Kedua, reaksi ya dengan akurat. Nah, pada instrumen ini, elektrod menjadi pusat berlangsungnya reaksi, sedangkan inflator atau velcor menghasilkan arus panjang mengalir melalui disk tanpa kebocoran ke bagian lain. Sedangkan pada rotating cylinder pada bagian atas mengatur kecepatan putar yang secara langsung mempengaruhi pola aliran di dalam solution. Dengan melihat streamlines pada gambar instrumen dan pahami bagaimana getaran elektroda menciptakan aliran terarah dan membawa spesies dari larutan menuju disk, sehingga menghasilkan arus yang stabil dan dapat dianalisis dengan mudah. Next ke yang jenis kedua yaitu rotating rings disk electrode adalah elektroda terputar yang terdiri dari cakram atau disk dan cincin atau ring yang memiliki potensial berbeda. Produk reaksi dari disk terbawa perbedaan menjadi ring dia dapat dideteksi kembali. Dengan konfigurasi ini, RDE kemudian identifikasi produk antara dan analisis mekanisme reaksi multi elektron. Next ke mekanisme dan cara kerjanya. Yang pertama itu, ketika disk elektron berputar, reaksi elektrokimia terjadi di permukaannya dan menghasilkan produk yang langsung terbawa aliran akibat konveksi terkontrol. Nah, aliran yang terbentuk membawa produk tersebut menjauhi disk dan bergerak menuju ring elektron, mengikuti pola aliran stabil yang terbentuk selama putaran. Nah, kemudian setibanya di ring elektron, produk itu dapat dioksidasi atau direduksi kembali, sehingga konsentrasinya dapat terdeteksi dengan sangat efektif. Pada instrumen ini, disk elektron berfungsi sebagai pusat pembentuk produk reaksi.
Sedangkan link elektron bertugas menangkap dan mendeteksi produk tersebut. Isolasi listrik berpindahan isolasi benda agar tidak terjadi kontak listrik langsung. Sekaligus memastikan bahwa sinyal yang dibaca berasal dari reaksi yang benar bisa terjadi di masing-masing elektroda. Dengan melihat skema yang menunjukkan list elektron, dan visual link, nah kita dapat memahami hubungan mekanisme produk terbentuk di disk, kemudian terakhir oleh putaran, lalu dianalisis kembali dan dikirim. Next, jenis yang ketiga yaitu yang terakhir, rotating cylinder elektron adalah elektroda kerja berbentuk silinder yang diputar pada kecepatan tertentu selama pengumpulan elektrofilnya. Elektroda ini luas karena berbentuknya memanjang, kemudian area aktif SCL lebih dibandingkan RDE yang pertama, sehingga memungkinkan pada permukaan yang besar. Kemudian mekanismenya, saat silinder berputar, permukaan elektroda menciptakan aliran radial yang kuat di sekitarnya sehingga beban bergerak secara menyebar dari permukaan silinder ke arah luar. Nah, aliran ini akan tetap stabil meskipun kecepatan berganti atau larutan yang memiliki viskositas besar, sehingga kondisi hidrodinamika tetap terkontrol. Stabilitas aliran tersebut membuat RCE sangat ideal untuk penelitian korosif, terutama ketika ini mensimulasikan kondisi nyata seperti aliran yang berbeda dalam pipa, sumur minyak, dan sistem industri. Nah, pada instrumen ini ada stainless steel organic electrodes yang berfungsi sebagai elektroda utama yang diputar untuk menciptakan aliran kuat di dalam larutan. Kemudian ada fluorin feeder yang memastikan arus dapat dialirkan secara konsisten ke elektroda yang berputar. Sementara reference electrode memberikan aktivitas jalan stabil selama pengukuran. Untuk menjaga stabilitas sistem saat kecepatan pusat tinggi, terdapat cooling water dan solid water input dan output yang membantu suhu instrumen agar tetap konstan. Nah, selain itu terdapat juga DSA elektrod yang digunakan sebagai elektroda pendukung pada sistem, sehingga pengukuran korosi atau reaksi elektrokimia dapat dilakukan dengan lebih akurat. Dengan melihat rangkaian instrumen pada gambar tersebut, kita dapat mengetahui kegunaan cara pemilihan pola aliran radial serta cara elektroda bekerja bersama menjadi jelas. Sehingga kita tahu bagaimana menghasilkan data korosi yang berefektif terhadap kondisi industri yang sebenarnya. Kemudian next ini ada tabel perbandingan antara ketiganya. Nah, tabel ini itu menunjukkan perbedaan utama antara tiga teknik elektroda berputar. RDE memiliki bentuk datar dengan satu elektroda dan digunakan untuk mempelajari kinetik elektrokimia karena menghasilkan aliran nominal yang stabil. Sedangkan RFDE terdiri dari cakram dan cincin dengan dua elektroda, sehingga dalam deteksi konflik antara produk yang terbentuk di disk akan ditangkap kembali oleh disk. Sementara itu, RCE berbentuk silinder dengan satu elektroda dan dibentuk untuk studi korosi karena menghasilkan aliran yang kuat dan tetap stabil, bahkan pada larutan yang sengkang. Terima kasih, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya teknik pengukuran dalam hidrodynamic voltammetry. Yang pertama ada steady state voltammetry. Steady state voltammetry ini muncul ketika sistem memiliki konveksi yang stabil, misalnya RDE. Pada kondisi ini lapisan difusi menjadi konstan, sehingga arus yang dihasilkan mencapai arus batas dan tidak lagi tingkat meskipun potensial terus dibuat lebih negatif atau positif. Kurvanya ini berbentuk S. Awalnya arusnya itu kecil pada region kinetik, kemudian naik eksponensial pada wilayah transisi, kemudian mencapai plateau. Pada bagian region kinetik ini, reaksi dikontrol aktivasi elektron dan belum mencapai kondisi difusi. Pada wilayah transisi, arus meningkat dengan cepat seiring peningkatan potensial
dan pada wilayah planetary arus ini stabil dan ditentukan oleh transport massa bukan oleh kinetika reaksi. Next. Yang kedua ada polarization curve atau kurva polarisasi. Kurva polarisasi ini diperoleh dari sweeping potensial secara kontinu pada elektroda yang terputar, contohnya RDE. Kurva ini menunjukkan bagaimana arus steady state berubah terhadap potensial. Kurvanya ini mirip dengan steady state voltammetry, tetapi fokus pada hubungan arus dan potensial untuk analisis kinetika elektrokimia. Next. Yang ketiga ada lattice analisis. Pada kurva ini untuk elektroda berputar arus batas terbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Bentuk kurvanya ini garis lurus. Yang didapatnya dari kurva ini yaitu kemiringan slope memberikan difusivitas dari mengalir, kemudian menunjukkan sistem murni kontribusi dan digunakan untuk menentukan parameter transport massa. Nah, semakin cepat elektroda berputar, maka semakin tipis boundary layer, maka arus batas meningkat. Next. Yang terakhir ada kontribusi analis. Tujuannya ini untuk memisahkan kontribusi kinetika reaksi dan diskusi. Kurvanya ini sama kayak tadi garis lurus, tapi informasi dapatnya itu intercept, menunjukkan konstanta laju reaksi elektrokimia, dan slope memberikan informasi tentang diskusi. Jika intercept kecil, maka laju reaksi atau kinetik tidak terbatasi. Nah, jika intercept besar, maka reaksi lambat yang dikontrol oleh aktivasi. Baik, yang selanjutnya ada aplikasi dari voltametri hidrodinamik. Yang pertama ini ada deteksi pada sistem aliran berkelanjutan. Nah, mekanisme kerja untuk voltametri hidrodinamik ini tuh berpusat pada pengukuran reaksi listrik suatu zat di tengah aliran berkelanjutan. Larutan sampel yang kita punya itu nanti itu diarahkan masuk ke aliran, ke suatu sel aliran. Nah, untuk dialirkan langsung dan terkontrol melewati permukaan elektroda kerja. Proses ini itu menciptakan kondisi yang hidrodinamik, yaitu alirannya yang stabil, yang nantinya itu akan menjamin si pasokan molekul zatnya itu diukur selalu baru menuju elektroda. Jadi ketika molekulnya itu bersentuhan, mereka itu bereaksi dan menghasilkan arus listrik. Voltametri hidrodinamik ini mengukur arus ini untuk menentukan kayak konsentrasi zat gitu. Misalnya kita itu melakukan pemisahan zat warna pada tanaman gitu, klorofil misalkan. Nah, itu tuh dipisahkan di kolom kromatografi. Kemudian setelah melewati kolomnya itu nanti tuh bakal masuk ke voltametri hidrodinamiknya. Terus nanti si voltametri ini tuh bakal ngukur konsentrasi saat si zat itu tuh keluar gitu. Kemudian untuk yang kedua ini ada penentuan oksigen dan senyawa biologis. Jadi voltametri hidrodinamik ini tuh eh, bisa juga mengukur oksigen yang terlarut di dalam gula kayak misalkan glukosa atau laktosa gitu. Meskipun si gula ini itu tidak bermuatan, tapi ini gula-gula tersebut itu memiliki bagian yang dapat bereaksi atau mengalami oksidasi gitu di si elektroda kerjanya. Jadi dinamik ini tuh mengukur arus yang timbul dari reaksi oksidasi gula tersebut. Nah, ini juga memungkinkan untuk penentuan si kadar gula yang sangat presisi gitu. Biasanya ini buat studi misalkan kualitas makanan gitu. Kemudian yang ketiga ini ada indikator titik akhir kromatografi. Dalam proses analisisnya, si voltametri hidrodinamik ini itu berfungsi sebagai indikator untuk menentukan kapan suatu reaksi itu atau elusi itu telah selesai gitu atau mencapai titik akhir. Nah,
voltametri hidrodinamik ini mendeteksi perubahan yang mendadak pada arus atau potensial ketika zat yang keluar tadi itu mencapai batas akhir tertentu gitu, memberikan sinyal yang jelas gitu. Nanti kelihatan. Nah, terus yang keempat itu digunakan untuk studi fundamental dalam proses elektrokimia. Voltametri hidrodinamik ini eh, penting gitu buat para peneliti untuk mempelajari mekanisme dasar dari proses elektrokimia. Kondisi aliran yang terkontrol atau kita sebut hidrodinamik ini diciptakan untuk mengisolasi dan mempelajari bagaimana dan seberapa cepat reaksi reduksi dan oksidasi terjadi pada permukaan elektroda. Kemudian yang kelima ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Jadi voltametri hidrodinamik ini juga digunakan sebagai analisis kuantitatif. Jadi yang diukur itu besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh reaksi suatu zat itu akan berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Jadi semakin besar arus maka semakin tinggi juga jumlah zatnya. Kemudian untuk analisis kualitatifnya itu potensial atau tegangannya itu eh, akan bereaksi di elektroda itu tuh kayak unik gitu. Jadi berbeda gitu setiap zat tuh kayak misalkan sidik jari kita gitu kan setiap orang pasti mempunyai sidik jari yang berbeda begitu pula sama zat. Jadi itu tuh membantu buat ngeidentifikasi jenis zat yang sedang diukur. Kemudian yang selanjutnya ada penentuan kemurnian suatu zat. Nah, ini tuh karena si voltametri ini tuh sangat sensitif terhadap adanya kotoran, jadi setiap zat murni itu memiliki potensial reaksi yang spesifik gitu. Jadi jika sampelnya itu terkontaminasi, kotoran tersebut itu akan bereaksi pada potensial yang berbeda gitu. Ya. Lalu ada kelebihan dan keterbatasannya dari alat. Yang pertama kita bahas kelebihannya dulu, ada peningkatan sensitivitas dan laju reaksi. Tadi itu kan alat ini tuh pengadukannya atau alirannya itu terkontrol ya secara konveksi sehingga bisa meningkatkan laju transport massa dari anolit ke elektroda yang dapat menghasilkan sensitivitas yang lebih baik dan juga reaksi elektrokimia yang lebih cepat. Kemudian yang kedua kelebihannya itu ada voltamogram stabil dan jelas. Teknik ini memungkinkan tercapainya kondisi arus tetap yang menghasilkan voltamogram berbentuk lubang halus tanpa osilasi arus yang terkait dengan elektroda tetes merah. Lalu yang ketiga itu rentang potensial yang lebih luas. Karena di alat ini tuh tidak menggunakan elektroda kerja padat ya, jadi tidak bergantung pada elektroda tetes merkuri itu. Kemudian yang keempat yaitu adanya informasi kuantitatif dan kinetik dalam kondisi aliran laminar yang terdistribusi dengan baik. Hubungan arus dan laju aliran dapat dihitung secara kuantitatif yang memungkinkan penentuan koefisien difusi dan dinamika reaksi elektrokimia. Lalu kelebihan yang terakhir yaitu kemudahan sederhana dan mudah gitu dibandingkan dengan penerapan alat yang lain yang lebih kompleks. Namun di sisi lain adanya kelebihan, adanya juga keterbatasan dari alat voltametri hidrodinamik ini. Yang pertama ada kompleksitas perhitungan teoritis. Meskipun si aliran yang digunakan di alat ini itu terkontrol, tapi model sistematis yang tepat untuk memprediksi profil kecepatan cairan dan laju transport massanya itu bisa saja sangat kompleks gitu, terutama pada kondisi aliran yang tidak stabil atau terjadinya turbulen. Kemudian yang kedua, pengaruh aliran yang tidak terkontrol. Tadi seperti yang pertama ya, dapat membuat perhitungan kuantitatifnya itu tidak akurat gitu. Jadi hasil yang diperolehnya tidak dapat direproduksi. Kemudian yang ketiga yaitu sensitif terhadap kebersihan permukaan elektroda.
kan elektroda yang dipakai itu elektroda kerja padat yang sehingga ini tuh rentan terhadap penghamburan oleh produk reaksi atau kontaminan yang dapat mengubah luas permukaan efektif dan menghambat laju transport elektron sehingga mengurangi sensitivitas dan akurasi. Lalu yang terakhir adanya kurang sensitif terhadap untuk analis trace dibandingkan stripping voltammetri. Meskipun alat ini tuh sensitif, sensitivitasnya besar gitu. Tapi untuk analisis logam pada konsentrasi yang sangat rendah, teknik yang melibatkan pengkonsentrasian seperti stripping voltammetri umumnya lebih unggul dalam hal batas deteksi. Oke, mungkin sekian presentasi tentang voltametri hidrodinamik. Mungkin dari teman-teman mungkin ada masukan dan pertanyaan, silahkan. Karena itu pakai pesawat atau saya dalam Madinah di 27 ini kan tadi itu pakai yang mode berputarnya. Kenapa pada hidrodinamik voltametri itu kalau bahasa gerakan negara yang pakai yang berputar itu? Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Oke, mungkin didiskusikan terlebih dahulu ya, Alia. Baik, di sini aku mau jawab pertanyaan punya Alia ya. Jadi, eh, tadi tuh pertanyaannya sebenarnya ya bukan larutannya yang diputar, tapi elektroda kerjanya yang berputar itu gitu. Ya, ya. Ya, ada tambahan lagi gak? Kalau elektroda yang berputar otomatis selalu banyak bergerak dari Ya. kenapa begitu? Kenapa larutannya biar stabil atau Dijawab ya. Soalnya kalau terjadi nanti transport massa itu di permukaan elektroda hanya terjadi melalui difusi. Jadi kita harus mulai mengalir, konsentrasi yang di dekat permukaan elektroda menurun dan membentuk lapisan difusi yang makin tebal. Nah, kalau lapisan difusi yang tebal itu maka semakin lambat saling mencapai elektroda dan arus dari tidak stabil dan berfinalisis. Jadi intinya tuh
pergerakan larutan itu diperlukan biar si boundary layer tetap stabil sehingga arus menjadi fungsi yang jelas dan transport massa, bukan kondisi aja. Mungkin dari teman-teman lain ada lagi tidak dihitung ya sampai 2. Oke, mungkin tidak ada. Tidak ada. Mungkin sekarang akan memaparkan tentang kesimpulan. Nah, dari kesimpulan yang disimpulkan oleh kelompok kami, voltammetri hidrodinamik itu sebuah teknik elektrokimia yang dirancang khusus untuk mengontrol pergerakan zat atau transport massa dalam larutan secara mekanis. Teknik ini bekerja dengan menggunakan elektroda kerja yang berputar seperti RDE, RRDE, dan atau RCE. Tujuannya itu untuk mengontrol untuk menciptakan kondisi aliran fluida yang stabil di dekat permukaan elektroda sehingga kita bisa mencapai arus steady state atau yang arus tetap yang sangat stabil dan terprediksi. Arus yang stabil ini kemudian menjadi informasi yang sangat krusial dan dapat diandalkan baik untuk mempelajari kinetika reaksi maupun untuk melakukan analisis kuantitatif dengan sensitivitas yang lebih tinggi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang tidak sengaja. Dari kelompok 2 diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa ya? Oh ya, tadi sebenarnya pertanyaan Alia itu ya benar ya, tadi memang itu kemarin sudah dibahas ya yang terkait transport massa ya waktu sama saya ya. Kenapa elektroda atau larutannya itu harus diputar gitu ya? Ya tadi betul ya, karena kalau tidak diputar itu karena proses difusi ya lama kelamaan nanti akan menjadi lebar apa kemarin luas apa namanya? Ada tuh. Semakin terus yang di bagian larutan itu mendekati elektroda kan lama kelamaan jaraknya itu semakin luas kan. Nah, itu nanti akan tadi yang sudah dijelaskan oleh Nabila. Tapi kalau diputar itu ya nanti kan yang jarak itu bakal tetap gitu ya, nggak akan sampai luas karena diputar itu. Nanti ada penjelasannya di PPT ya kalau yang kemarin. Paling itu saja ya, silakan. Selanjutnya tuh kelompok berapa? Ya, kelompok 1 ya, silakan. Kelompok 1 tuh baru yang ketiga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang sudah mempersilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil
kerja kalian yang berjudul itu kita akan membahas tentang polarografi. Nah, anggota dari kelompok 1 itu ada 5 orang. Saya Aurel Marina Suliana. Saya juga Putri Amalia. Saya Alsya Amalia. Saya Salsa Utika Jahra. Jadi pada bahan materi polarografi ini, di sini kita akan membahas 5 subbab istilahnya. Jadi pertama itu kita akan membahas tentang apa itu polarografi. Kemudian di polarografi itu ada beberapa turunan metode di mana nanti kita akan menjelaskan normal dose polarografi, differential dose polarografi, staircase polarografi, dan juga square wave polarografi. Di mana pada setiap kita akan membahas definisi, implementasi, dan juga aplikasinya. Mungkin untuk materi yang pertama itu apa itu polarografi, saya sepakat dengan Baik, sebelum masuk ke penjelasan metode-metode dari polarografi ini, sebelumnya kita mengenal dulu apa sih itu polarografi. Jadi polarografi itu merupakan salah satu metode elektrokimia yang menggunakan elektroda tetesan raksa untuk mengukur arus listrik yang dihasilkan selama proses elektrolisis. Nah, di polarografi ini itu terjadi reaksi redoks dan dapat digunakan untuk menganalisis senyawa anorganik dan organik serta dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada prinsip dasar dari polarografi ini didasarkan pengukuran arus difusi yang berbanding lurus dengan konsentrasi analit dalam larutan di mana elektroda raksa berperan sebagai elektroda kerja yang permukaannya selalu terbarukan melalui tetesan-tetesan raksa yang terus-menerus. Arus total yang diukur dalam polarografi ini berasal dari perpindahan massa yang terdiri dari arus migrasi, difusi, dan konveksi. Namun diusahakan hanya arus difusi yang dominan untuk menghasilkan data analisis yang akurat. Kemudian di sini ada instrumentasi dari polarografi. Nah yang ini tuh Mercury Reservoir itu tuh bakalan menyalurkan raksa melalui kapiler sehingga membentuk tetesan raksa kecil yang terus diperbarui sebagai katoda. Kemudian raksa yang terkumpul di bawah akan bertindak sebagai anoda. Nah, sampel larutan berada di sekitar ujung kapiler tempat tetesan raksa jatuh. Kemudian aliran gas nitrogen dialirkan ke dalam larutan untuk menghilangkan oksigen yang terlarut yang dapat mengganggu pengukuran, sehingga seluruh sistem dihubungkan ke sumber tegangan terkontrol yang mengatur beda potensial antara elektroda. Sementara arus yang dihasilkan diukur dengan mikroammeter. Nah, kemudian di sini ada grafik secara umumnya. Jadi potensial setengah gelombang merupakan potensial pada setengah arus difusi. Untuk cara menentukan potensial pada setengah arus difusi ini ada 4 langkah. Yang pertama itu dapat menarik garis tegak lurus yang menghubungkan antara limiting current dan residual current. Kemudian ditentukan harga setengah arus difusi dengan membagi 2 sama tinggi pada arus difusi. Kemudian yang ketiga yaitu tarik garis sejajar dengan limiting current dan residual current. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan perpotongan tersebut ditarik garis tegak lurus sehingga memotong sumbu potensial dan dibaca melalui skala potensialnya. Ya, kita masuk ke metode pertama yaitu metode normal pulse polarografi atau MPP. Nah, di teknik ini tuh termasuk ke dalam voltametri yang menggunakan elektroda tetes merkuri. Intinya tuh MPP ini memanfaatkan tetesan merkuri yang jatuh secara periodik sebagai permukaan tempat reaksi redoks berlangsung.
Keunggulan teknik ini itu terletak pada cara pengukuran arus yang dilakukan hanya di akhir pulsa potensialnya. Dan karena dilakukan saat kondisi permukaan itu lebih stabil, sinyal yang kita dapat tuh sebagian besar adalah arus Faraday yang benar-benar berasal dari reaksi analitnya. Dan ini tuh membuat sensitivitas pengukuran itu naik secara signifikan dibandingkan polarografi biasa. Untuk prinsip kerjanya itu didasarkan pada teknik voltammetri yang menggunakan elektroda tetes merkuri dengan pemberian pulsa potensialnya itu singkat bertingkat dan amplitudo pulsanya itu meningkat secara bertahap dan arus reduksi atau oksidasinya itu diukur pada akhir tiap pulsa sehingga gangguan arus kapasitifnya itu berkurang dan sinyal Faraday-nya itu lebih jelas. Nah, dengan cara itu NPP bisa mendeteksi zat terlarut dengan sensitivitas tinggi serta digunakan untuk analisis kuantitatif dan kualitatif berbagai senyawa dalam larutan. Untuk karakterisasinya itu ada beberapa beberapa karakteristik. Pertama tuh ada sensitivitasnya tinggi. Karena pengukuran dilakukan pada titik stabil, gangguan sinyalnya tuh menurun. Terus kedua tuh bentuk voltammogramnya juga yang dihasilkan khas. Kurvanya tuh berbentuk sigmoidal, berbentuk S kayak gitu. Jadi ada gambar kurva yang S itu di slide selanjutnya. Terus kurva berbentuk sigmoidal itu membuatnya tuh mudah sehingga mudah menentukan daerah awalnya, kenaikan arus dan plateau difusinya. Yang ketiga, teknik ini tuh bisa memberikan dua jenis informasi sekaligus. Untuk kuantitatif, arus difusi maksimum itu berbanding lurus dengan konsentrasi analit sesuai prinsip difusi Ilkovic. Nah, untuk kualitatifnya tuh kita bisa membaca half wave potensialnya. Potensial ini tuh menjadi karakteristik reaksi redoks analit sehingga membantu identifikasi suatu spesies elektroaktif. NPP itu sering dipilih ketika akurasi tinggi itu dibutuhkan. Tetapi instrumen yang dipakai itu harus tetap stabil, terutama karena karakteristik elektroda tetes merkuri yang terus berubah di setiap detiknya. Next. Berikut ini tuh ada contoh kurva NPP-nya. Nah, kurva NPP ini tuh menunjukkan bagaimana arus berubah ketika kita menaikkan potensial sedikit demi sedikit. Setiap titik di kurva itu berasal dari satu pulsa potensial pada satu tetesan merkuri. Arus itu diukur di akhir pulsa. Jadi ketika sinyalnya sudah stabil. Di bagian awal kurvanya tuh biasanya tuh datar. Ini tuh terjadi karena potensial tuh belum cukup kuat untuk memulai reaksi reduksi atau oksidasi atau redoks. Analit tuh belum bereaksi, jadi arus yang muncul tuh sangat kecil. Ketika potensial dinaikkan, nilai yang mampu mendorong reaksi redoks analit, arus pun mulai naik. Nah, kenaikannya itu cepat karena analit mulai terlibat aktif dalam proses transfer elektronnya. Ini tuh bagian tengah kurva yang terlihat seperti tanjakan di sini. Setelah itu, arus itu mencapai bagian datar lagi, yaitu plateau yang di atas. Nah, plateau itu muncul karena analit yang ada di dekat permukaan elektroda sudah bereaksi habis pada setiap pulsanya. Arus itu tidak bisa lagi naik meskipun potensialnya itu ditambah. Pada kondisi ini itu kecepatan reaksi hanya ditentukan oleh seberapa cepat analit berdifusi dari larutan menuju permukaan elektroda. Dan bentuk grafik yang seperti huruf S ini yang disebut kurva sigmoidal. Dari bentuk ini tuh kita bisa menentukan nilai half wave potensial di tengah tanjakannya. Nilai itu tuh membantu kita mengenali jenis analitnya. Bagian plateau ini juga memberi kita informasi
konsentrasi analit melalui besarnya arus disisi. Next. Berikut untuk aplikasi dari metode NPP itu, NPP itu banyak dipakai dalam berbagai bidang analisis. Salah satu aplikasi paling umumnya itu pengujian logam berat, kayak CU, CD, dan PB pada air limbah atau sampel lingkungan. Terus sensitivitasnya itu tinggi, yang memungkinkan deteksi kadar jejak. Terus dalam bidang biologi dan farmasi, NPP itu digunakan untuk analisis vitamin, hormon, antibiotik, dan bahkan alkaloid. Terus beberapa senyawa organik seperti iodida, nitrat, senyawa karbonil, dan asam karboksilat itu dapat dianalisis dengan sinyal yang cukup stabil. Pada bidang farmasi, NPP itu membantu penentuan kadar zat aktif dalam tablet atau suspensi yang mengandung gugus elektroaktif. Untuk sampel klinis, itu teknik ini digunakan untuk memonitor gugus disulfida dalam serum sebagai indikator kondisi redoks dalam tubuh. Terus metode ini juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi logam mulia seperti emas tanpa perlu pemisahan. Dan hal ini karena NPP itu bisa langsung baca reaksi reduksi spesifik logam tersebut. Dan juga disebut voltametri pulsar diferensial atau ini adalah yang melibatkan keterangan pulsar potensial tersebut yang dasar pada reaksi Faraday dan pada teknik dahulu data pada nilai potensial berada pada tentang gimana tidak terjadi reaksi reduksi. Jadi pada kondisi ini arus yang itu hanya arus yang Faraday, yaitu arus kapasitif akibat pengisian data elektroda. Jadi dengan cara ini ketika pulsanya nanti diberikan, perubahan arus yang berkurang itu akan terjadi reaksi analit yang terjadi saat pulsa keluar dari reaksi lain. Nah, potensial dasar menaikkan secara besar dengan kenaikan yang sama. Harusnya nanti diukur sebelum aktivitas pulsa dan di akhir pulsa. Nah, selisih antara kedua arus itu dijadikan sebagai sinyal. Nah, untuk prinsip ini bekerja dengan menerapkan pulsa potensial keluarga secara manual. Tentu di atas potensial dasar pada setiap langkah potensial harus diukur tepat sebelum pulsa dan sebelum pulsa diberikan dan pada akhir pulsa sehingga sinyal analitik yang diperoleh puncaknya simetris dan reaksinya kalau yang reaksi reversible puncaknya asimetris. Terus arus puncaknya sebanding dengan dan batas deteksinya itu adalah ini adalah variability reaksi reduksi dan oksidasi yang sebelah input dan output DPP untuk reaksi reduksi pada sedang itu
untuk yang oksidasi. Nah, itu ada dua ya, ada dua jenis plot. Yang pertama itu plotnya potensial versus arus. Kalau yang sebelah sana yang lagi itu antara waktu versus potensial. Nah, pertama untuk kurva di sini untuk reaksi reduksi untuk yang potensial versus waktu itu potensialnya bergerak secara bertahap. Nah, setiap langkah potensial diikuti oleh potensial dengan angka konstan. Pengurangan ini adalah yang memicu reaksi reduksi. Harus diatur pulsa daripada itu mirip tangga yang dengan tangga kecil. Nah, terus untuk yang kurva outputnya yang arus versus potensial untuk reaksi reduksi itu bentuknya kayak cap yang simetris. Nah, terus potensial pada puncak kurva ini nilainya sangat dekat dengan potensial setengah gelombang atau potensial redox standar dan digunakan untuk identifikasi kualitas ini. Terus untuk kurva oksidasi itu potensial bentuknya sama mirip tangga tapi bedanya terus untuk yang kurva input itu potensialnya bergerak secara bertahap ke arah yang lebih positif atau yang ke arah oksidasi. Setiap langkah potensial dan dosa dikerahkan untuk menuju reaksi oksidasi yang berakhir. Nah, untuk yang kurva outputnya itu arus versus potensial juga, tapi ini untuk reaksi oksidasi. Nah, potensialnya juga dekat dengan nilainya dekat dengan potensial redox karena ini adalah reaksi oksidasi puncaknya potensial yang positif. Seperti yang saya apa sih? Ya, untuk yang ini dapat digunakan untuk menganalisis logam dalam badan yang sangat rendah. Nah, akan dapat digunakan dengan baik beberapa itu harus diketahui terlebih dahulu seperti jenis dan kekuatan elektronik potensial setengah gelombang untuk tiap logam tentang potensial pemindaian ukuran tetes elektroda itu bisa diatur. Tinggi puncaknya juga harus tinggi puncak arus yang diharapkan konsentrasi optimal untuk analisis serta gangguan yang mungkin berlaku pada yang lain. Ada bentuknya kelompok aplikasi dalam beberapa publikasi untuk menentukan beberapa program dan lain-lain. Baik, untuk metode yang selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu staircase polarography, di mana untuk definisinya sendiri, si staircase polarography itu suatu teknik voltametri dengan mengukur suatu arus karena sebagai respon terhadap dinaikannya potensial secara bertahap seperti anak tangga. Nah, di setiap anak tangganya nanti itu bakal ada periode potensial secara konstan dan akan dinaikkan lagi
sebesar setiap langkah. Nah, untuk tujuan dari pola tangganya itu sendiri digunakan agar eh, mengurangi dari adanya noise kapasitif atau gangguan sinyal dan juga meningkatkan akurasi arus Faraday yang nantinya hasil dari sinyal redoxnya itu akan lebih stabil ataupun lebih bersih. Nah, untuk prinsip dan karakteristiknya. Untuk prinsipnya sendiri, nanti si Starcast Polarigraphy ini tuh pada tahap awal, si elektroda kerja akan diberikan potensial secara bertahap seperti naik tangga. Nah, pada awal setiap langkahnya itu akan ada terjadi arus kapasitif, di mana terjadi karena adanya perubahan muatan di permukaan elektrodanya. Tapi si arusnya itu bakal cepat berkurang, makanya harus dilakukan pengukuran di setiap akhir langkahnya. Nanti si sinyal yang kita dapatkan itu bakal lebih bersih dari hasil reaksi redoks analitnya. Nah, sehingga si datanya itu bakal lebih stabil dan juga minim dari gangguan. Dalam langkah-langkah proses ditambahkannya potensial secara berulang, nanti kita bakal mendapatkan kurva arus potensial yang lebih jelas, di mana si kualitas sinyalnya itu bakal lebih baik dari polarigrafi arus tetap DC ataupun lebih sederhana dibandingkan teknik pulsa yang sebelumnya. Dan untuk karakteristiknya sendiri, di mana si potensial yang tadi itu kan diberikan secara bertahap. Terus arusnya juga diukur di setiap akhir tahapan. Dan untuk baseline kurvanya itu bakal lebih stabil dan gangguan atau noise-nya itu bakal lebih kecil. Dan parameter utama yang digunakan itu adalah tinggi langkah, waktu langkah, dan juga laju pemindaian efektifnya. Di mana kalau untuk Starcast Polarigraphy itu resolusi puncaknya itu bakal lebih baik dibanding polarigraphi DSDC, tapi sensitivitasnya itu masih kurang dibanding voltametri yang pulsa tadi. Terus untuk metodenya sama, digunakan elektroda merkuri ataupun elektroda padat modern. Untuk kurvanya di bagian yang kiri itu diberikan bentuk potensial dengan seperti tangga gitu ya. Starcast itu langkah-langkah gitu ya, ada mereka jadi tangga gitu. Yang jadi parameternya itu ada T ataupun cycle time yaitu waktu setiap langkah, dan delta EP itu potensial yang dinaikkan setiap langkahnya, dan TP itu arus yang diukur pada akhir langkah ketika kapasitasnya itu sudah mereda, di mana prinsipnya itu tadi menghasilkan sinyal arus yang akan lebih stabil karena hanya arus Faraday atau reaksi redox analit yang terekam. Nah, ketika potensial digerakkan ke arah negatif untuk yang kurva yang sebelah kanan itu, sampel bakal mengalami proses reduksi. Nah, pada grafik reduksi itu arus akan mulai-mulainya itu kecil, nanti kemudian bakal meningkat tajam saat potensialnya itu bakal mencapai nilai di mana analit mulai menerima elektron. Nah, peningkatan ini membentuk wave atau peak yang menunjukkan potensial reduksi senyawa tersebut. Kurva ini akan muncul karena pada setiap langkah itu akan semakin banyak molekul analit yang ikut terlibat dalam reaksi reduksinya. Namun sebaliknya, pada potensial dibalik atau ke arah positif, nanti terbentuk kurva oksidasi di mana pada grafik oksidasi ini arus juga akan meningkat ketika analit mulai kehilangan elektron. Nanti si bentuknya tuh kurvanya bakal mirip, tapi arahnya aja yang berlawanan karena prosesnya bukan reduksi tapi oksidasi. Nah, pada mode cyclic Starcast, kurva reduksi muncul saat scan pertama, lalu kurva oksidasi muncul saat scan dibalik kembali. Perbandingan kedua kurva ini memberikan informasi
apakah reaksinya reversibel ataupun tidak. Lalu untuk selanjutnya, pengaplikasiannya kurang lebih sama dari yang sebelum-sebelumnya. Dia banyak digunakan dalam analisis karena memiliki sensitivitasnya yang tinggi dan juga sinyal bersih dibanding teknik voltametri yang dasar. Yang pertama ada dalam bidang lingkungan, di mana teknik ini dipakai untuk pendeteksi logam berat seperti Pb2+, Cd2+, ataupun Zn2+, di dalam air lingkungan. Sehingga sangat penting untuk pemantauan kualitas air dan juga pengidentifikasian kontaminasi. Selain itu, yang kedua itu metode ini tuh efektif untuk penganalisan senyawa organik elektroaktif, di mana misalnya fenol dan nitrobenzena yang sering dijadikan indikator pencemaran industri. Lalu selanjutnya di bidang farmasi, Staircase fluorografi juga digunakan untuk penentuan kadar obat seperti isoniazid dan metronidazole karena keduanya itu punya respon redoks yang jelas, di mana teknik ini juga bermanfaat untuk kita mempelajari kinetika reaksi elektrokimia dengan memantau perubahan laju reaksi pada berbagai kondisi. Lalu selanjutnya untuk dalam industri pangan, metode ini tuh sering digunakan untuk analisis vitamin maupun antioksidan seperti vitamin C ataupun fenolik pada makanan. Nah, selain itu, industri kimia dan manufaktur juga memakai Staircase fluorografi yang digunakan untuk mengontrol kualitas dan monitoring kontaminan sehingga proses produksi bakal tetap aman dan sesuai standar. Selanjutnya saya serahkan ke presenter. Ini adalah turunan mode terakhir ya di mohon sadar teman-teman. Jadi di sini tuh ada SWP fluorografi. Nah, definisinya itu kita singkat aja ya. SWP ini adalah teknik elektrokimia turunan dari fluorografi yang menggunakan gelombang tegangan berbentuk kontak atau square wave yang ditumpangkan pada potensial linear untuk mempelajari proses redoks suatu analit. Nah, jadi SWP itu mengukur arus yang timbul akibat oksidasi reduksi analit saat diberi pulsa tegangan cepat berbentuk kontak. Nah, untuk gambar sebelah itu ada instrumentasinya ya. Nah, di situ ini pertama itu yang blok 1, 2, dan 3 itu untuk pembentukan sinar eksitasi, di mana blok 1 menyediakan potensial dasar yang berbentuk tangga. Potensial ini bergerak maju dalam langkah-langkah kecil. Kemudian yang blok 2 itu menyediakan pulsa gelombang persegi simetris, di mana di sini tuh gelombang bolak-balik berfrekuensi tinggi dan amplitude besar. Kemudian yang blok 3 itu ada menggabungkan kedua sinyal ini, di mana pulsa gelombang persegi ditumpangkan pada setiap langkah potensial dasar lukis. Kemudian itu ada aplikasi pelarutannya terjadi di blok 4 itu yang di sel. Nah, itu sinyal gabungan antara DC dan juga pulsa AC diterapkan pada elektroda kerja yang dicelupkan dalam melakukan analit. Karena adanya pulsa AC ini, analit di permukaan elektroda mengalami reduksi saat pulsa bergerak ke arah negatif dan segera diikuti oleh oksidasi ulang saat pulsa bergerak ke arah positif. Kemudian ada pengukuran arus tepat waktu pada blok 7. Di sini tuh pada blok 7 itu memastikan arus diukur pada 2 titik dalam satu siklus pulsa, yaitu pada IF dan juga IR. IF itu arus maju dan IR itu arus balik. Kemudian ada perhitungan arus diferensial, itu terjadi pada blok 6, di mana sinyal arus yang sudah diperkuat oleh blok 6 kemudian diproses lebih lanjut. Terus hasil akhir itu ada di detektor sama recorder. Nah, jadi hasilnya adalah voltamogram gelombang persegi yang berbentuk puncak tajam, di mana tinggi puncak berbanding lurus dengan konsentrasi analit. Next. Nah, untuk prinsip kerjanya itu, yang pertama itu ada penerapan potensial. Nah, untuk penerapan potensial ini umumnya berupa elektroda merkuri tetes seperti DME. Potensial yang diberikan berbentuk DC linear yang ditumpangi oleh pulsa gelombang persegi atau square wave. Pola tegangan ini memungkinkan proses redoks terjadi secara cepat pada permukaan elektroda sehingga respon arus tuh dapat diamati lebih sensitif gitu. Terus yang kedua itu ada pengukuran arus. Nah,
pengukuran arus dilakukan sebanyak 2 kali untuk setiap siklus pulsa. Pengukuran pertama dilakukan pada akhir pulsa maju ketika potensial diarahkan ke arah reduksi. Kemudian pengukuran kedua itu dilakukan pada akhir pulsa balik gitu. Terus yang ketiga itu ada pengukuran arus kapasitas dan perhitungan arus diferensial. Nah, pada titik ini tuh arus kapasitas telah menurun drastis mendekati nol karena arus kapasitif meluruh lebih cepat daripada arus paradaik gitu. Terus ada perbedaan antara arus maju dan arus balik dihitung dan dibuat terhadap potensial DC yang diterapkan. Terus yang terakhir itu ada pembentukan puncak. Nah, pada pembentukan puncak ini hasilnya berupa puncak arus yang tajam, bukan gelombang seperti pada polarigrafi DC konvensional, tetapi tinggi puncak ini itu sebanding dengan konsentrasi analit dan posisi potensial puncak mengidentifikasi spesies kimia tersebut. Next. Nah, untuk kurva pada SWP itu seperti ini, seperti pada di gambar. Nah, kurva SWP ini menunjukkan hubungan antara arus dan potensial yang dihasilkan selama proses pengukuran. Pada bagian kiri gambar, terlihat bentuk gelombang persegi yang diberikan pada elektroda, di mana arus diukur 2 kali pada setiap siklus, pertama pada akhir pulsa maju, kemudian yang kedua itu pada akhir pulsa balik. Nah, selisih kedua arus ini yang nantinya menghasilkan sinyal utama. Ketika potensial menciptakan nilai di mana analit mulai mengalami reaksi reduksi atau oksidasi, selisih arus ini tuh meningkat dengan tajam. Nah, inilah sebabnya pada grafik yang kanan itu tuh terlihat puncak yang sempit dan tinggi. Puncak ini menggambarkan momen ketika reaksi elektroaktif terjadi paling kuat. Nah, terus pada tinggi puncak pada kurva SWP ini menunjukkan jumlah atau konsentrasi analit. Semakin banyak analitnya, semakin tinggi puncaknya. Sementara itu, posisi puncak pada sudut potensial menunjukkan jenis reaksi redoks atau karakter elektrokimia dari senyawa tersebut. Nah, untuk aplikasinya ya, di sini tuh ada beberapa aplikasi. Bisa kalian lihat aja. Di sini tuh ada aplikasi dari SWP itu dari ilmu farmasi, kimia lingkungan, industri makanan, senyawa organik, lacak paduan logam, toksikologi, dan juga ada analisis kimia. Mungkin untuk materinya cukup sekian ya. Sebelum akan dibacakan kesimpulan, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin dicukupkan dulu ya, karena memang waktu sudah habis ya. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Jadi kalau yang bertanya disimpan dulu, disiapkan untuk minggu depan ya. Jadi untuk kelompok yang kelompok lagi dilaksanakan minggu depan ya. Karena sebenarnya kita masih banyak waktu ya. Depan mungkin kalau ada pertanyaan kelompok ini disiapkan untuk minggu depan aja. Paling itu saja. Oke, mungkin untuk kesimpulannya, jadi polarigrafi itu banyak kegunaannya, nggak cuma satu aja, ada 4 kegunaan. Jadi kesimpulannya, terima kasih. Untuk dari kelompok 1, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paling untuk pertemuan kita ya, lagi minggu depan, dan yang mungkin sedikit kita sekilas ya, dibahas sekilas secara keseluruhan minggu depan, dan minggu depannya lagi mungkin kita mencoba menelaah aplikasi dari salah satu metode elektroanalisis ya di jurnal gitu kan. Nah, kemudian bagi teman-teman yang belum menemukan jurnalnya untuk segera di-share ya, karena baru 13 orang ya yang men-share terkait dengan tema jurnal yang untuk UAS ya, yang untuk UAS. Ya, kalau bisa ya dicicil dari sekarang untuk dipahami ya, dipahami, kemudian dibuatkan PPT dan disiapkan untuk presentasi ya, dibuatkan video. Paling untuk hari ini cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.